Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita masuki metodologi penelitian kualitatif. Di pertemuan ini kita akan bahas dulu bagian pengantar tentang bagaimana landasan filosofis gitu ya dan metodologi, termasuk nanti kita akan bicarakan bagaimana paradigma di dalam penelitian kualitatif. Di pertemuan kemarin kita sudah singgung beberapa hal bahwa model pembelajaran kita akan kita gunakan melalui dua lini, yaitu model sinkronik dan asinkronik. Pertemuan ini kita akan bahas dulu, ini bagian pengantar sebelum di video-video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana mendesain proposal penelitian kualitatif, kemudian bagaimana penjelasan berkaitan dengan pendekatan-pendekatan di dalam penelitian kualitatif. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita lihat sesungguhnya dalam konteks penelitian sosial, tentu saja kita bisa memaknai bahwa penelitian sosial itu merupakan proses pencarian pengetahuan yang diharapkan tentu saja bermanfaat di dalam pengembangan teori baru dan ini yang lebih penting dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan isu-isu sosial yang dialami oleh masyarakat kita. Dengan begitu, konsekuensinya adalah bahwa penelitian itu tidak kemudian dibuat dengan serampangan gitu ya, tanpa melibatkan kaidah-kaidah ilmiahnya. Maka penelitian kualitatif itu harus didasarkan pada prinsip berpikir logis gitu ya, kemudian bisa dilakukan secara berulang-ulang, mengingat tentu saja penelitian itu tidak pernah berhenti pada satu titik. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan sosial yang terus berlangsung, dan perubahan-perubahan sosial itu tentu berakibat pada perubahan-perubahan permasalahan yang ada di masyarakat, dan kemungkinan juga tentu saja berkaitan dengan bagaimana pola-pola yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, penelitian itu merupakan proses yang dilakukan sekali lagi secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan yang setidaknya ditandai oleh dua hal. Yang pertama adalah proses pencarian yang tidak pernah berhenti. Sehingga suatu penelitian itu bisa dilakukan kemudian dalam konteks kebudayaan yang berbeda, dalam konteks setting sosial yang berbeda, juga dalam konteks waktu yang berbeda. Sehingga kita akan menemukan kesinambungan dari persoalan-persoalan yang sudah diteliti sebelumnya. Kita akan menemukan sesuatu yang baru dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini kita bisa katakan bahwa penelitian-penelitian replikasi itu pada titik tertentu menjadi sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi bukan sebagai pengulangan, tetapi justru untuk mencari ada perubahan-perubahan sosial tidak misalnya. Contoh misalnya kalau kita bicara penelitian tentang keluarga Jawanya Hildegard gitu ya, penelitian yang dilakukan oleh Indolog Belanda sekian puluh tahun yang lalu, yang kemudian menghasilkan buku yang disebut sebagai The Family of Java gitu ya, atau keluarga Jawa. Tentu saja ini bisa kita lakukan penelitian yang sama dalam konteks sekarang. Artinya untuk melihat apakah ada perubahan apa yang dulu dihasilkan oleh Hildegard tentang keluarga Jawa dengan keluarga Jawa dalam konteks sekarang misalnya. Sehingga sekali lagi proses penelitian itu tidak akan pernah berhenti. Dia bisa dilihat kembali, bisa dikulik kembali dan seterusnya. Yang kedua, proses yang sifatnya subjektif karena topik penelitian, kemudian model penelitian, objek penelitian, dan alat analisisnya itu sangat tergantung pada subjektivitas peneliti. Sekalipun misalnya itu adalah penelitian kuantitatif itu bahkan teman-teman misalnya memilih variabel A dan B, kenapa tidak C dan D, itu adalah pilihan-pilihan subjektif
peneliti. Kenapa kemudian kita tidak kenapa kita memilih lokasi di Jogja misalnya, tidak di Papua misalnya, atau tidak di Sumatera misalnya? Tentu saja itu adalah pilihan-pilihan subjektif, termasuk pilihan soal model penelitiannya, termasuk pilihan soal alat analisisnya dan sebagainya, itu tentu saja bersifat subjektif. Tetapi hal-hal yang sifatnya subjektivitas itu nanti akan kemudian dikerangkakan dalam objektivitas, karena hasil penelitian gitu ya, termasuk prosesnya itu harus dilakukan dengan model ilmiah yang dituntut berkaitan dengan objektivitasnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kemudian kita bicara sesungguhnya dalam konteks penelitian, karena yang akan kemudian dikembangkan adalah teori-teori ilmiah, teori-teori baru dengan metode-metode yang terukur, maka kita perlu melihat kembali bagaimana landasan-landasan filosofisnya. Kalau kita lacak dulu di filsafat ilmu, sebuah pengetahuan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan itu setidaknya harus memiliki tiga prasyarat, yaitu ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Nah, kita akan bahas beberapa, tapi juga akan menambahkan dalam konteks ilmu sosial, kita nanti akan melihat bagaimana yang disebut sebagai human nature dan metodologinya. Yang pertama berkaitan dengan ontologi. Ontologi ini asumsi paling mendasar atau paling penting tentang inti dari fenomena yang diteliti. Jadi hal-hal yang paling mendasar, paling inti gitu ya dari penelitian itu sendiri. Maka pertanyaan penting di dalam konteks ontologi ini adalah tentang apakah realita yang diteliti itu adalah objektif gitu ya, atau realitas yang kemudian kita dapatkan itu adalah produk kognitif. Sekali lagi, apakah realitas yang kita teliti itu adalah objektif, ataukah realitas yang kita sedang teliti itu adalah projek atau produk dari kognitif? Maka di dalam landasan filosofis, terutama dalam konteks ontologi, ada debat terkait dengan realisme dan rasionalisme, di mana realisme itu mengatakan atau menganggap bahwa dunia sosial ada itu secara independen di luar apresiasi individu. Sekali lagi, dalam konteks realisme mengatakan bahwa realitas sosial itu atau dunia sosial itu ada secara independen di luar apresiasi individu. Nah, kubu seberangnya kemudian mengatakan ada yang disebut kemudian rasionalisme misalnya, yang kemudian menganggap bahwa dunia sosial itu berada di luar kognitif individu, berasal dari sekedar nama, konsep, dan label yang digunakan untuk menyusun realitas. Jadi realisme dan nominalisme. Nominalisme mengatakan bahwa dunia sosial yang berada di luar kognitif individu itu berasal dari sekedar nama, konsep, label ya, yang kemudian digunakan untuk menyusun realitas. Contohnya misalnya kalau saya memegang gelas misalnya ya, kalau saya memegang gelas, realisme mengatakan ya gelas itu ya gelas, tapi kata-kata gelas itu tidak menunjukkan gelas itu sendiri, gitu ya. Jadi benda yang disebut sebagai gelas itu berbeda dengan kata gelas, meskipun kata gelas itu menunjukkan benda yang disebut sebagai gelas itu sendiri. Itu landasan ontologinya.
Jadi debat antara ontologi, di kalangan ini ada soal realisme dan nominalisme. Kemudian ada yang disebut sebagai epistemologi. Epistemologi ini adalah asumsi tentang landasan ilmu pengetahuan atau ground of knowledge gitu ya, tentang bagaimana seseorang memulai memahami dunia dan kemudian mengkomunikasikan sebagai pengetahuan kepada orang lain. Maka pertanyaan-pertanyaan yang kemudian berkaitan dengan epistemologi ini adalah bentuk pengetahuan apa yang kemudian bisa diperoleh, bagaimana seseorang dapat membedakan apa yang disebut benar dengan apa yang disebut salah misalnya, kemudian apakah sifat ilmu pengetahuan itu. Maka teman-teman sekalian, dalam konteks epistemologi ini muncul kemudian perdebatan antara yang disebut sebagai positivisme dan anti-positivisme. Dalam konteks positivisme, ini yang selalu berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi apa yang akan terjadi pada dunia sosial dengan mencari kebiasaan dan hubungan kausal antar elemen-elemen pokoknya. Maka di dalam positivisme, teman-teman sekalian, dia akan cari sebab akibatnya seperti apa, begitu ya. Kemudian akan digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi, dan sebab akibat itu dihubungkan antar elemen-elemen yang menjadi bagian yang akan diteliti. Maka dalam konteks kuantitatif misalnya, positivisme ini nanti ujungnya adalah metodologi kuantitatif, maka dia harus mencari betul apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y misalnya. Tapi kemudian gambaran ini, asumsi ini kemudian juga mendapatkan kritik begitu ya. Maka muncul gerakan apa yang disebut sebagai anti-positivisme yang kemudian menentang pencarian hukum atau kebenaran pokok dalam urusan dunia sosial, yang kemudian berpendapat bahwa dunia sosial itu hanya dapat dipahami dari sudut pandang individu secara langsung yang terlibat di dalamnya atau yang sedang diteliti. Maka ini nanti antipositivisme ini nanti melahirkan konsep-konsep fenomenologi dan sebagainya yang meletakkan bahwa ya tidak semua kemudian bisa diukur dengan angka. Kalau positivisme itu kan kemudian ujungnya pada soal pengangkaan gitu. Kemudian yang ketiga teman-teman soal sifat manusia atau human nature-nya, asumsi tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Yang kemudian menjadi pertanyaan mendasarnya adalah tentang sifat manusia, menekankan kepada apakah manusia dan pengalamannya adalah pokok dari lingkungan mereka secara mekanis, deterministis, responsif gitu ya, terhadap situasi yang ditemui di dunia eksternal mereka, ataukah manusia itu dipandang sebagai pencipta dari lingkungan mereka. Maka muncullah apa yang disebut sebagai determinisme yang kemudian memunculkan debat terhadap determinisme itu adalah voluntarism. Di dalam determinisme itu dikatakan bahwa ya manusia dan aktivitas mereka itu ditentukan oleh situasi lingkungan di dunia mereka. Jadi kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita, dipengaruhi oleh situasi sosial kita. Tapi pendapat ini kemudian dikritik gitu ya oleh kelompok voluntarism yang mengatakan bahwa manusia itu otonom kok, dia memiliki kehendak bebas sehingga dia bisa melakukan atau mempengaruhi dunia sosialnya. Ini gambaran ketiga berkaitan dengan human nature. Yang keempat adalah metodologi. Ini adalah asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapatkan pengetahuan tentang dunia sosialnya. Maka pertanyaan mendasar dari metodologi adalah menekankan pada apakah dunia sosial itu keras, nyata,
kenyataannya objektif berada di luar individu, ataukah itu sesuatu yang lunak gitu ya, kemudian pernyataan personal dan berada di dalam individu. Ini yang nanti melahirkan antara subjektivisme dan objektivisme. Maka teman-teman sekalian, dari landasan metodologi ini lahirlah yang disebut sebagai prinsip nomotetik gitu ya, dan prinsip ideografis. Prinsip nomotetik itu kemudian penelitian yang mendasarkan pada teknik dan prosedur yang sistematis, menggunakan metode dan pendekatan dalam pendekatan yang sangat intens gitu ya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, atau kemudian natural science atau yang disebut natural science pada proses pengujian hipotesis sesuai dengan norma kekakuan ilmiah atau scientific recourse gitu ya. Tetapi ada yang kemudian debatnya itu kemudian berkenaan dengan prinsip ideografis yang mendasarkan bahwa penelitian pada pandangan bahwa seseorang hanya dapat dipahami dunia sosialnya dengan mendengar pengetahuan langsung dari subjek yang diteliti, kemudian memperbolehkan subjektivitas seseorang berkembang dalam sifat dasar dan karakteristik sesuai dengan proses atau selama proses penelitian. Nah, 4 landasan itu tadi kalau kita gambarkan tentu saja ada berkaitan dengan ontologi, ada nominalisme dan realisme, berkaitan dengan epistemologi ada anti-positivisme dan positivisme, berkaitan dengan human nature ada voluntarism dan determinism, berkaitan dengan metodologi ada ideografis dan nomotetis. Di bagian kiri inilah yang kemudian menekankan bahwa unsur subjektivitas dimungkinkan di sana, sedangkan pada bagian kanan ini menekankan adanya objektivitas. Meskipun dalam konteks perkembangan pengetahuannya nanti, perkembangan metodologinya nanti, apa yang disebut sebagai objektivitas dalam konteks kualitatif itu berangkat dari pandangan subjektif tiap orang yang kemudian dikerangkakan menjadi intersubjektivitas. Maka paradigma penelitian kalau berangkat dari landasan filosofis tadi, maka sesungguhnya ada 3 paradigma di dalam penelitian, yaitu paradigma positivisme dan paradigma interpretif atau fenomenologis. Yang ketiga adalah paradigma kritikal. Di dalam paradigma positivisme misalnya, pendekatan yang diadopsi dari ilmu alam yang kemudian menekankan pada kombinasi antara angka dan logika deduktif dan penggunaan alat-alat kuantitatif di dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara objektif dalam tanda petik. Kenapa? Dalam konteks positivisme itu yang kemudian dilihat adalah seberapa valid hasil sebuah penelitian, seberapa reliable hasil sebuah penelitian, dan seterusnya. Dan itu ditunjukkan dalam angka-angka. Kemudian pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa legitimasi sebuah ilmu pengetahuan itu berasal dari penggunaan data-data yang terukur secara tepat dan diperoleh melalui survei atau kuesioner dan dikombinasikan dengan statistik dan pengujian hipotesis yang bebas nilai atau objektif. Meskipun kalau lagi-lagi kita tarik misalnya ya, dalam konteks pemberian angket, cara saya mengisikan angket itu juga berangkat dari subjektivitas saya memahami pernyataan-pernyataan, kemudian juga subjektivitas saya untuk menjawab pernyataan-pernyataan itu. Yang kedua, paradigma interpretif. Ini menitik beratkan pada peranan bahasa, kemudian interpretasi, dan pemahaman di dalam ilmu sosial.
Kemudian yang kedua, memfokuskan pada sifat subjektif dari social worth dan berusaha memahami dari kerangka pikir objek yang sedang dipelajari. Jadi fokusnya itu ada pada diri individu dan persepsi manusia pada realitas, bukan pada realitas independen yang berada di luar diri mereka. Kemudian pendekatan yang ketiga, teman-teman, adalah pendekatan kritik atau critical paradigma. Ini menekankan pada tujuan untuk memperjuangkan ide peneliti agar membawa perubahan substansi pada masyarakat. Sehingga dalam konteks paradigma kritis ini ada sesuatu yang belum selesai setelah ditemukannya penelitian itu, setelah hasil penelitian, tetapi tujuannya adalah ada perubahan di dalam masyarakat. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam paradigma kritis gitu ya, penelitian bukan lagi menghasilkan karya tulis ilmiah, apakah itu jurnal, skripsi, tesis, disertasi begitu ya. Tidak hanya berhenti di situ gitu ya, tetapi lebih bersifat sebagai alat untuk mengubah institusi sosial, cara berpikir, dan perilaku masyarakat ke arah yang diyakini lebih baik. Sehingga dalam konteks ini tentu saja ya ilmu pengetahuan bukan sebagai menara gading begitu ya, tetapi dia harus mampu melakukan perubahan-perubahan di lingkungan masyarakatnya. Terakhir teman-teman sekalian, ini berkenaan dengan perbedaan dari ketiga paradigma, baik positivisme, interpretif, atau fenomenologi, dan kritikal, dilihat dari aspek realitasnya, bagaimana positivisme memandang realitas, bagaimana fenomenologi memandang realitas, bagaimana kritikal paradigma memandang realitas, termasuk kedua aspek yang lain itu yaitu karakteristik manusia dan karakteristik ilmunya. Teman-teman nanti bisa simak bagaimana ketiga karakteristik itu dipandang dari tiga paradigma penelitian itu tadi. Saya kira itu teman-teman sekalian penjelasan singkat berkenaan dengan filsafat dan metodologi penelitian sebelum nanti kita beranjak pada video berikutnya, kelas berikutnya begitu ya, tentang bagaimana desain penelitian kualitatif. Besok kita sudah akan mulai tentang bagaimana mendesain penelitian kualitatif itu. Saya kira itu teman-teman, silakan jika ada pertanyaan bisa kemudian diajukan di kolom komentar atau teman-teman bisa ajukan di WhatsApp group. Terima kasih dan salam.